kalau situasinya seperti ini, kita harus mendengarkan suara masyarakat. Masyarakat terlalu berat. Kalau PPKM-nya diperpanjang tapi polanya seperti ini, masyarakat berat. Maka harus ada cara-cara yang lebih soft. Meskipun itu bentuknya darurat dan diperketat, maka harus soft. Umpama softnya itu gini. Makannya boleh nggak? Boleh aja. Warung boleh makan. Tapi kita akan kasih peringatan, kalau kamu ngayal tak cabut, kan enak itu. Tak tutup. Jadi kita mesti belajar. Tapi makanya bisa diatur kok. Umpama nun sewu ya, saya tiap hari keliling sepedaan. Aku yura tegel, Mas. Bagaimana orang jualan warteg, pecel, terus kemudian yang duduk di situ hanya sekian orang, mohon maaf, yang mungkin dia kerja harus pagi, abang becak di situ, teman-teman ojol di situ. Mereka tidak bisa, saya mau beli makan di mana Pak? Wong saya ini orang keliling gitu. Setelah pikir-pikir ya benar juga. Terus saya punya pikiran, lah kalau mereka jualannya itu katakan ya di trotoar, yo wes mangan nang trotoar dibatasi 2 meter, dikai silang-silang, makanya di sini lebih dari sini nggak boleh lagi kan? Ya. Itu kompromi yang bagus menurut saya, menurut saya itu bisa menjadi kompromi yang bagus. Umpama malnya boleh dibuka nggak apa-apa dibuka, tapi ketat loh ya. Ya. Kalau kamu nggak pakai masker, jaraknya gini nggak dibatasi, tak tutup gitu, tak tutup betul gitu. Jadi sebenarnya ini ada cara-cara yang bisa dilakukan karena ya jeritan mereka berat. Atau barangkali tetap aja PPKM seperti ini nggak apa-apa, PPKM kenceng semuanya, terus kemudian didata, disiapkan tadi itu kekuatan-kekuatan yang bisa dipakai untuk membantu mereka agar mereka tetap tinggal di rumah. Apa bantuan, nggak ada yang lain. Pilihannya pada itu. Di luar itu rasa-rasanya akan ada respon yang mungkin menjadi sangat noise di publik. Tapi dari provinsi itu berat nggak Pak bantuan itu? Untuk provinsi berat nggak Pak pemberian bantuan itu? Provinsi malah belum menganggarkan. Karena kita tidak punya skenario ketika muncul varian Delta ini. Kita belum menganggarkan. Justru tadi kita cek ada kabupaten yang sudah, ada yang pusat sudah, jangan-jangan overlap atau jangan sudah cukup gitu. Nah, kenapa sekarang saya bicara dengan Kades, tadi bicara dengan para bupati, itu dengan asumsi agar kami bisa menyiapkan refocusing. Sekarang kami sudah nyiapkan senarionya itu. Ya berat sih, tapi kita harus ya mau tidak mau. Untuk kepala daerah seluruh Indonesia hari Senin, Presiden menyadari adanya aspirasi agar kegiatan sosial dan ekonomi dilonggarkan demi meringankan beban masyarakat. Namun Presiden mengingatkan pelonggaran pembatasan pada waktu yang tidak tepat justru bisa memicu lonjakan kasus COVID-19. Pemerintah akan melonggarkan pembatasan jika angka penularan rendah. Saya paham ada aspirasi masyarakat agar kegiatan sosial dan ekonomi bisa dilonggarkan. Hal semacam ini bisa dilakukan jika kasus penularan rendah. Jika kasus kronis yang masuk ke rumah sakit juga rendah. Bayangkan kalau pembatasan ini dilonggarkan, kemudian kasusnya naik lagi, dan kemudian rumah sakit tidak mampu menampung pasien-pasien yang ada, ini juga akan menyebabkan fasilitas kesehatan kita menjadi kolaps. Hati-hati juga dengan ini.